Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Seteduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin baru selesaiin kejadian 12, hari ini kita akan masuk ke kejadian 13 dari ayat 1 sampai 18 ini teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang Abram dan Lot berpisah. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke seteduhnya ya. Oke guys, jadi dari ayat 1, akhirnya nih, dalam perkenanan Allah, Abram keluar dari Mesir. Allah tetap beranugerah untuk Abram walaupun Abram telah jatuh dalam ketidaksetiaan nih guys. So guys, di sini kita melihat bahwa Allah itu setia, dan sifat Allah ini tidak dipengaruhi oleh manusia yang cepat banget berubah setianya. Allah adalah kasih, dan sifat kasihnya itu tetap. Namun demikian, Allah yang sama adalah Allah yang kudus, yang tidak dapat dihampiri dengan ketidakkudusan manusia. Karena itu guys, Allah mengizinkan manusia melalui proses untuk pengudusan, sehingga manusia layak untuk menghampirinya. Seperti Abram kemarin, akhirnya Abram dan Lot sama-sama ke Haran. Nah, di ayat kedua nih guys, Abram itu sangat kaya, berkelimpahan hartanya. Ada budak, ternak, ada pula perak dan emas yang diperoleh dari Mesir. Karena orang Mesir memiliki operasi penambangan dan proses pemurnian logam mulia. Menurut catatan sejarah, Raja Dinasti ke-12 telah membangun istana dihiasi emas. Gila banget sih guys. Lalu di ayat 3-4, Abram melanjutkan perjalanannya dari selatan sampai ke Betel, sampai ke tempat di mana ia mendirikan kemahnya mula-mula sebelum migrasinya ke Mesir. Bukan Sikem ya guys, tempat ia pertama kali mendirikan mesbahnya. Nah, di sana Abram memanggil nama Tuhan, mengakui penyembahan Tuhan yang benar dan murni. Nah, lalu di ayat 5-6, Lot juga punya ternak dan tenda dan dilimpahi berkat juga nih guys. Saking melimpahnya ternak dan budak Abram dan Lot, sampai tanah tempat mereka tinggal itu gak cukup lagi buat menampung dua-duanya. Saat itu guys, mungkin tanahnya itu belum pulih dari kekeringan, sehingga gembala-gembala Abram dan Lot rebutan tempat gitu. Mereka rebutan tempat yang ada rumputnya untuk mengembalakan ternaknya. Lalu di ayat ke-7, karena itu terjadilah perselisihan nih, yang mungkin karena kelangkaan padang rumput waktu itu. Untuk membagi tanah menjadi dua sepertinya kan nggak mungkin ya guys, saking udah nggak bisa nampung lagi. Lalu di ayat ke-8, akhirnya Abram memanggil Lot nih untuk mereka mengadakan kesepakatan lahan gitu, mana yang akan menggunakan tempat untuk tempat tinggal mereka.
Ini adalah kebijakan Abram dalam rangka menghindari potensi konflik dengan keponakannya itu. Jadi dia pun berdoa kiranya Allah menyertai mereka, supaya nggak ada konflik di antara kita. Karena kan saudaraan, masa berantem rebutan tanah berumput untuk kasih makan ternak sih. Lalu di ayat 9, lalu Abram itu memberikan kepada Lot pilihan terlebih dahulu, bagian mana yang akan menjadi tempat tinggalnya si Lot. Nah, kalau Lot kiri, Abram akan pilih kanan. Kalau Lot kanan, maka Abram akan tinggal di sebelah kiri. Lalu di ayat 10, Lot ini meneliti, memandang kemana gitu kira-kira dia pilih tempatnya. Dan akhirnya Lot langsung pilih dengan nafsu duniawi tempat yang menurutnya bagus. Nah, di ayat 11, Lot itu memilih tempat di dataran Yordan. Ia memilih karena terpikat oleh keindahan dan kesuburannya. Nah, lalu di ayat 12, karena itu tersisa bagian di sebelah Kanaan nih buat si Abraham. Kanaan mencakup lingkaran sungai Yordan. Dan karena pilihan itu, Lot tinggal di dataran tinggi guys. Ia menginginkan pemukiman permanen di dalam gerbang. Tapi si Abram masih berdoa di mana kiranya tempat yang tepat baginya gitu untuk memasang tenda. Lalu di ayat 13, orang-orang Sodom adalah orang-orang jahat dan berdosa. Kejahatan mereka itu lebih rinci di hadapan Tuhan. Di ayat 14-15, Tuhan berkata dengan suara yang jelas. Nah, lihat nih guys, Tuhan bicara lagi sama Abram. Jadi walaupun Abram udah jatuh, tapi sifat Allah nggak berubah. Allah meminta Abram melihat, memandang sekeliling tempat Abram berada antara Betel dan Ai itu. Dan dari gunung akhirnya Abram memandang pilihan tempat itu. Dari Yudea, dari dataran subur Samaria, ke pegunungan Hebron, dan ke timur ke arah tembok gunung Moab. Lalu di ayat 16, Tuhan Allah berjanji akan memberikan keturunan yang banyak seperti debu tanah. Coba guys, kalau kita terima janji ini, kamu akan punya keturunan yang banyak banget. Tapi kan padahal istrinya Abraham mandul guys. Nah ini dia guys, sekalinya ngomong diuji lagi dia nih si Abram. Jadi Tuhan bicara sama Abram, dia akan punya keturunan banyak seperti pasir. Keturunannya itu akan menjadi besar. Keturunan Abram itu akan sangat banyak seperti bintang di langit yang sangat banyak juga. Lalu di ayat 17, dikatakan untuk pergilah ke tanah itu, tinggal di sana karena Tuhan Allah telah memberikan tanah Kanaan itu kepada Abram. Akhirnya di ayat 18, Abram taat. Ia memasang tendanya dan berdiam di sana, di Kanaan, tanah yang diberikan Tuhan kepadanya. Demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Dan sekarang seperti biasa, aku mau kalian buat merefleksikan. So guys, hari ini kan kita belajar mengenai Allah yang tak pernah berubah. Jadi walaupun Abram agak meragukan kasih setia Allah, tapi Allah tetap menyatakan kebaikannya. Dan saat ini kita melihat Allah memenuhi janjinya dengan cara Abram tinggal di Kanaan. Nah lalu guys, Abram dijumpai Allah lagi. Dan Allah memberikan janjinya lagi, yaitu ia akan memberikan keturunan yang banyak. Ujian dan tantangan iman lagi nih guys buat Abram ya. Nah, jadi apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang bisa kita terapkan adalah percaya bahwa Allah tidak berubah dan setia pada janjinya. Jadi walaupun janjinya itu kadang-kadang kayak menguji iman, tapi ya percaya aja Allah akan memenuhi janjinya pada waktunya. Nah lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini, apa sih yang kamu pelajari tentang Allah dalam perikop ini? Lalu jika kamu jadi Abram, udah tahu istrinya mandul, dibilang keturunannya akan seperti bintang di langit, gimana tuh responmu? Nah seperti biasa teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget ya teman-teman. Ya jadi sekian aja teman-teman saat teduh kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus tolong aku agar aku bisa percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.